Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang ulul albab. Maksudnya orang-orang yang ulul albab ialah orang-orang yang berakal. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berakal itu dapat menjadikan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan langit dan bumi ini sebagai renungan baginya dan sebagai penguat imannya. Lalu bagaimana ciri-cirinya orang-orang yang ulul albab ini? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayatnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Orang-orang yang berakal ini atau ulul albab ini ialah tentunya orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena di dalam banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan ulul albab, ulul albab. Tidak ada orang yang mampu berpikir, merenungi melainkan ulul albab. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali jelaskan bahwasanya orang yang mampu merenungi ciptaannya Allah Subhanahu wa taala ialah ulul albab. Penting bagi kita untuk mencontohi bagaimana sikap-sikap, bagaimana cara ulul albab ini melangsungkan kehidupannya. Dan dijelaskan di dalam ayat ini, yang pertama ialah alladzina yadhkurunallah, ialah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, ketika dia berdiri ia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qu'udan, ketika duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala junubihim, bahkan ketika berbaring ia mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pertanyakan di dalam kehidupan kita 24 jam berapa kali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Inilah ciri-ciri ulul albab ini, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik ia berdiri, duduk maupun dia berbaring. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ta'ala ala kulli ahyanihi. Rasulullah berzikir dalam segala kondisinya. Apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ingin tergolong ke dalam golongan orang-orang yang ulul albab, mari kita perbanyak zikir kita. Dan ulama juga menjelaskan orang-orang yang ulul albab ini ialah orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan tenang. Ia mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ia tenang, ia menjaga amarahnya, ia bersabar. Mengapa demikian? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir maka hati kita tenang. Dan orang-orang yang ulul albab ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya tenang. Ia menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baiknya maupun buruknya. Jadi baiknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ia syukuri. Buruk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pandangan manusia, maka ia bersabar. Karena belum tentu buruk di mata manusia itu buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah orang-orang yang berzikir maka hatinya akan tenang. Dan ini adalah ciri-ciri ulul albab yang pertama. Kemudian ciri yang kedua ialah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Coba saya lihat dulu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ia merenungi, ia berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Kalau seandainya kita benar-benar ingin tergolong ke dalam golongan ulul albab, maka hendaknya kita berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini. Bahkan kadang ciptaan Allah Subhanahu wa taala sering dikode oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Agar kita terpacu untuk berpikir. Bayangkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan hujan itu dengan kata roja. Was-sama'i dzatir roja. Dan langit yang memiliki roja. Apa itu roja? Asal katanya roja'a yarja'u. Artinya kembali. Maksudnya adalah sesuatu yang punya siklus kembali terus kembali. Apa itu? Ya hujan.
Bayangkan Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu, belum ada yang tahu bagaimana siklus hujan ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah gambarkan. Salah satunya adalah agar kita berpikir, merenungi ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sekali hal yang bisa kita renungi dari ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang ulul albab, yang pertama ialah memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiri, duduk maupun berbaring. Kemudian orang-orang yang ulul albab, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, ialah orang yang merenungi ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Di langit bagaimana maha sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan konstelasi, menciptakan bintang, menciptakan bulan yang benar-benar beraturan. Masya Allah, begitu banyak hal yang dapat kita kagumi dari ciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, bukan hanya merenungi ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi orang-orang yang ulul albab, dikala ia merenungi ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tidaklah engkau menciptakan ini batila, sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, faqina adzabannar, maka lindungilah kami dari azab neraka. Masya Allah.